Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ighfir lana dhunubana يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali Allah bahagiakan kita di waktu fajar ini menikmati hidangan hidayah Allah melalui cahaya hati Antep ini. Tidak ada yang kebetulan. Kita diberi kesempatan berdakwah bersama asatidz, guru-guru yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Ikhwatal iman pun menyaksikan juga bukan kebetulan. Peristiwa ini sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuznya Allah. Mudah-mudahan ini bagian dari hidayah Allah Jalla Jalaluhu. Tadi kita mendengar senandung doa yang dibaca oleh Akhi Fillah Ustaz Fikri, ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, hamba rindu dengan husnul khatimah. Wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni dosa hamba, terima amal ibadah hamba. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap kita rindu akhirnya dalam keadaan terbaik. Karena itulah kita bahas pagi ini bersama Akhi Fillah Ustaz Dr. Samsul Yakin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad. Beliau masih muda, doktor. Allahu akbar. Bahagia kita di sini juga Dr. Syekh Hakim dari Yaman, ya, seorang yang hafal Al-Qur'an dan ini kandidat doktor. Ya, Irfan Syauqi, MA, putra dari Profesor Dr. Kiai Haji Didin Habibuddin. Alhamdulillah banyak banget ini. Ada lagi kandidat dokter? Insya Allah semua ya. Dan yang paling muda Kiai Haji Abdul Rajak. Amin. Pimpinan Pondok Pesantren As'ari ya di SN ya. Ada putra beliau. Nanti kita satu persatu. Maka itu jangan tinggalkan cahaya hati Antep ya. Tonton terus, saksikan terus. Setiap Jumat ini giliran semua kandidat-kandidat doktor ini. Amin insyaallah. Silakan Akhi Fillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa ANTV yang berbahagia. Terima kasih Ustaz Arifin dan para guru yang hadir. Dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama menasihati diri kita dengan melihat beberapa episode yang pernah Nabi sampaikan dan wasiatkan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Al-Imam Muslim, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik berkata, satu waktu ada orang yang mengantar jenazah. Lewatlah jenazah tersebut. Kemudian Nabi yang mendengar perkataan yang mengantar tersebut, yang kemudian berkata bahwa jenazah ini, kata orang-orang yang melihatnya, adalah orang baik. Kemudian Nabi menyatakan pasti. Kemudian tak lama kemudian lewat lagi jenazah yang digotong oleh orang banyak.
Kemudian orang yang menyaksikan jenazah yang digotong tersebut menyatakan bahwa jenazah ini adalah orang jahat. Kemudian kembali Nabi berkata, pasti. Sahabat Umar bin Khattab kemudian menghampiri Nabi dan bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, tadi ketika satu jenazah lewat, kemudian orang banyak berkata bahwa jenazah ini adalah orang baik, lalu engkau berkata pasti hingga 3 kali. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain yang digotong oleh orang banyak, kemudian orang banyak berkata bahwa jenazah ini adalah orang jahat. Kembali engkau mengatakan pasti. Wahai Rasul, apa maksud engkau ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Man astaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Orang yang kamu sangka dia adalah orang baik, maka pasti ia akan masuk surga. Sedangkan orang yang kamu sangka, kamu katakan bahwa dia adalah orang jahat, maka pasti dia bakal masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Antum syuhada'ullahi fil ard. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Pirsa ANTV, cahaya hati yang berbahagia dan mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para dai ilallah, kita diberikan pelajaran yang sangat berharga oleh Nabi kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana supaya kita di akhir hayat kita kemudian kita bisa disaksikan oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita, oleh masyarakat kita, ketika mayat kita digotong, kemudian mereka semua menyatakan bahwa jenazah ini adalah orang baik. Karena kata Nabi, apa yang kita katakan tentang seseorang adalah baik, wajabat lahul jannah. Tapi kalau orang yang kemudian dikatakan dia adalah orang jahat, maka pasti dia bakal masuk neraka. Persoalannya adalah bagaimana ini? Maka mari sama-sama kita kembali berbuat kebaikan dan kebajikan. Mari kita ajak orang untuk berbuat baik. Mari kita syiarkan kebaikan ini, kita publikasikan kebaikan ini sungguh-sungguh dengan niat yang tulus. Agar apa? Nanti di akhir hidup kita, manakala kita diangkat, digotong, dibawa ke pemakaman, seluruh orang mengatakan kita adalah orang baik. Tentu Ustaz bukan dengan maksud tebar pesona. Ya, karena dari hadis tadi terlihat sekali yang bersaksi para sahabat, orang-orang beriman, bukan sembarang saksi. Ya, kalau orang beriman berarti dia menyaksikan, sering bertemu dengan orang beriman itu, sering dia melihat. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fa ashhidu bi anna lahul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau menyaksikan seseorang yang ya'tad, yang terus-menerus ke masjid, siang, malam, subuh, zuhur, asar, dia selalu berusaha bermujahadah ke masjid. Hujan turun pun tetap ke masjid, gelap-gelap, capek-capek, tetap ke masjid. Fa'ashidu bi anna lahul iman. Bersaksilah kalian bahwa dia orang beriman. Ustaz, hari ini Rasulullah berkali-kali tadi antum menyebut, antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Jadi ini semua bersaksi tentang siapa kita, semua saksi. Allahu Akbar. Nah, kalau orang beriman sampai bersaksi, ini orang baik, tentu orang beriman itu merasakan kebaikan dari orang itu, atau menyaksikan kebaikan orang itu, atau melihat manfaat kebaikan orang itu. Dan orang beriman melihat dengan imannya, dengan ilmunya, ada takarannya kan, ada ukurannya. Jadi jangan salah tafsir ya pemirsa.
Oh, kalau Bromo Cora bersaksi, kata Bromo Cora yang satu yang mati Bromo Cora juga. Ini penjahat yang baik. Tidak, saksinya. Kemudian yang jelas amalnya adalah amal yang saleh. Berarti kita dipacu untuk beramal terus nih. Khairukum anfa'ukum linnas. Itu yang pertama, Ustaz. Jadi ketika kita mati, saudara kita, orang-orang yang ada di tengah-tengah kita, guru-guru kita itu tahu, bisa melihat berdasarkan hadis ini kita nanti ujung atau akhir dari kehidupan kita seperti apa. Cuma kita saja yang tidak tahu. Orang yang kita tinggalkan tahu dengan melihat ya, bagaimana orang kemudian mengatakan ini orang baik. Itu tanda bahwa insya Allah di akhir yang baik akan mengantarkan kepada kebaikan dan akan masuk surga. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu kita bakal masuk surga atau kita bakal masuk neraka? Ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Nabi, "Inna ahadakum uridu alaihi maq'aduhu yaumal qiyamah bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahli jannati wa in kana min ahli nar. Fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah." Dalam bahasa kita, nanti pada hari kiamat kita itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kembali kita, maq'aduna, tempat kita kembali. Bil ghadati wal 'ashyi, pada pagi hari dan pada petang hari. In kana min ahli jannati wa in kana min ahli nar. Apabila yang Allah perlihatkan pada pagi hari dan pada petang hari tersebut adalah kondisi tentang masyarakat surga, maka kita akan masuk surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Yang sebaliknya, jika yang Allah perlihatkan kepada kita pada pagi hari dan pada petang hari tersebut adalah tentang gambaran masyarakat neraka, maka kita bakal masuk neraka. Fayuqalu, kemudian dikatakan, hadza maq'aduka, inilah, seperti inilah tempat tinggalmu. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkan kamu kelak pada hari kiamat. Ini terjadi, Ustaz, diperlihatkan kepada kita semua, para guru, di alam barzakh, di alam kubur. Dan itu kita tahu secara iman. Nah, ini cuma ketika sudah di alam barzakh, kita nggak bisa lagi memperbaiki diri kita. Tapi informasi ini sahih, ada tertuang dalam kitab Sahih Bukhari yang para ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang terkumpul dalam Sahih Bukhari ini ya otentisitasnya sah, valid, benar, dan tidak ada yang meragukan. Dan memang orang saleh itu senangnya berkumpul sama orang saleh. Kalaupun dia datang ke tidak orang saleh, tujuannya untuk berdakwah. Ustaz Samsul Yakin ya mengingatkan hadis Rasulullah SAW, bila kau punya tetangga saleh lalu kamu meninggal, dia tidak bersedih, bahwa tanda kau orang munafik. Ya, tapi kalau dia bersedih, tanda kau orang mukmin, orang saleh. Ini juga saksinya orang saleh juga kan, Pak. Tetangga meninggal kita nggak sedih, padahal tetangga dia saleh bener. Kagak sedih-sedih, ada apa dengan kita ini, dengan tetangga ini? Kalau dia sedih, dia Masya Allah, dia berduka, dia datang, dia mendoakan, dia menangis, dia merasa kehilangan. Subhanallah, ini mengingatkan kita ada 3 karakter manusia. Ada manusia sifrun, manusia 0, 0 nilainya. Apa ini? Adanya dia, tidak adanya dia, nggak ada pengaruh. Dia hadir, orang biasa aja. Dia pergi, orang biasa aja. Dia hidup, orang biasa aja. Dia mati, orang juga biasa aja. Ini sifrun. Nah, ini nggak ada manfaatnya. Nggak pernah silaturahim, nggak pernah ke masjid, nggak pernah kajian, nggak pernah ngumpul, atau mati, orang nggak apa-apa. Nah, yang kedua, ada lagi orang yang disebut dengan pasif. Kalau dia ada, orang nggak nyaman, gelisah ini. Ini provokator nih. Kompor dia, nyakitin orang, menipu orang, hutang gak bayar. Ya, ini Masya Allah. Kalau dia pergi, bahkan dia meninggal, orang pada demen. Alhamdulillah, meninggal dia. Nah,
Ini fasid. Nah yang terakhir ini nafi'. Nah ini orang beriman. Kalau dia ada, dia kayak cahaya hati deh. Ya. Ada cahaya, gelap tuh jadi terang. Demen orang sama dia. Ya, orang udah harga dia datang. Aduh, nih tukang traktir datang nih. Dermawan. Kalau orang dermawan, semuanya senang. Sampai orang pelit pun senang orang dermawan loh. Iya kan? Senang, datang orang dermawan. Datang orang baik, orang saleh. Kalau dia nggak ada, orang sedih. Dia meninggal, orang bisa nangis. Orang kehilangan sama dia. Nah, kita ingin seperti ini nih. Maka kalau ingin husnul khatimah, do the best, you find the best. Lakukan yang terbaik, kau akan mendapatkan nilai yang terbaik. Maka lakukan semua dengan tulus. Bertakwa kepada Allah, senang ibadah, senang menghidupkan ihya'us sunnah, dan rendahkan hati kepada saudara-saudaramu, kepada keluargamu, tetanggamu, sahabatmu, bahkan pada musuhmu sekalipun. Karena sifat rendah hati itu akan memukau siapapun. Air tidak bisa dikalahkan dengan api. Malah api yang mencoba mendekat dengan air, api itu akan padam. Tidak ada cerita cahaya mengalahkan kegelapan mengalahkan cahaya. Malah cahaya itu akan mengalahkan kegelapan. Karena itu orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang panjang umur, yang banyak amal solehnya dan banyak manfaatnya. Karena itu kita terus beramal soleh dan terus berbuat baik agar wafat husnul khatimah. Taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat wafat, dapat ampunan-Mu setelah wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Selalu kita mohon, wafatkan kami, wafatkan, libatkan semua dalam doa orang-orang yang kami cintai, keluarga, anak, cucu, sanak famili, keturunan, sahabat fillah, jamaah zikir, pemirsa cahaya hati, semuanya ya Allah wafatkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan taat, dalam keadaan lisan kami dan semua orang yang kami cintai Engkau bimbing mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Terima kasih Dr. Samsul Yakin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Sawangan. Mohon dimaafkan kami semua, kami pun terus belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bi husnil khatimah ighfir lana dhunubana اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة